beli yang lain. Bagaimana dengan Anda? Anda barusan ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Intinya Anda menyukai ayat, Anda mempercayai ayat yang menurut Anda itu tidak mendukung macam tadi. Bukan ada ayat yang lain, Anda nggak percaya. Coba Anda tunjukkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau tuhankan, yang engkau Tuhan, yang adalah Tuhan, Tuhan yang engkau utus dan seterusnya. Coba tunjukkan dalilnya di mana, Bang? Kita beragama itu endingnya adalah mau mencari hidup kekal. Percuma Anda kemudian nyanyi-nyanyi sampai mulut Anda robek. Kalau ternyata Anda tidak memperoleh hidup kekal, itu buat apa Anda menyanyi setiap hari Minggu gitu? Untuk apa? Iya. Untuk apa? Sebelum kalian menanyakan Yesus itu siapa, ribuan tahun yang lalu itu sudah dipertanyakan oleh tua-tua Yahudi atau rabi-rabi Yahudi. Jadi sudah tertulis di Alkitab siapa Yesus itu. Ya sudah, hidup kekal itu siapapun Yesus, hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Iya, jadi pertanyaan kalian ini sudah ada ribuan tahun yang lalu. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Satu-satunya Yesus Kristus utusan. Nah, utusan kan? Memang dia utusan. Ya utusan. Terus kenapa Anda tuhankan? Kenapa Anda tuhankan? Sebentar, makanya aku bilang tadi ayat yang lain yang mendukung silakan Anda tunjukkan Yesus, tetapi Anda nggak mau percaya itu. Kan bukan tidak percaya. Tetapi yang lain Anda nggak percaya. Saya mendudukkan hidup kekal. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Itu aja dulu. Iya, tetapi kan ada ayat-ayat yang lain. Iya, sudah kamu tunjukkan, saudara. Tunjukkan. Hidup kekal itu diperoleh dengan pengakuan Yesus sebagai apa dia? Iya, Tuhan atau utusan? Iya, sebentar. Tapi dengan ayat itu, apakah meruntuhkan keilahian Yesus hanya dengan ayat itu? Ya, silakan aja dia ilahi, silakan aja dia Bapa, silakan aja dia Tuhan, silakan aja dia pencipta. Tetapi hidup kekal mengenal dirinya cukup dengan sebagai utusan Tuhan. Iya, silakan Anda tunjukkan dalilnya hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Bapa. Mana dalilnya? Mana? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai ilahi. Dalilnya mana? Iya, sebentar aku cari. Silakan, itu dalam satu pasal ya, dalam satu pasal itu silakan dalam satu kitab sekalipun. Silakan tunjukkan. Jadi kalau cuma jadi-jadi aja, jadi apa yang jadi kalau begitu, Bang? Kalau cuma jadi-jadi doang. Orang beragama itu siang malam mereka berdoa, mereka bertuhan, mereka punya kitab, mereka punya prosesi ibadah. Bukan gaya-gayaan bagi orang waras, tapi untuk memperoleh hidup kekal, gitu loh. Iya, bukan untuk gaya-gayaan. Coba. Mari kita ya. Itu Yohanes 10 nomor berapa? Itu dalam satu pasal itu. Yohanes 10 nomor berapa, Abang? Oke, kita ke sebentar. Yohanes 10 ayat tunggu. Orang kalau antikristus itu antikristus itu selalu mencari data untuk melawan Yesus memang. Silakan. Nomor berapa? Nomor berapa dari Yohanes 10 Anda gunakan untuk membantai Yesus sebagai antikristus? Silakan. Enggak, bukan membantah sebagai antikristus. Anda membantah, Anda mencari dalil. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Sekarang Anda menolak itu. Anda ingin membantah itu. Silakan tunjukkan dalil bantahan Anda. Iya, kita mengakui Yesus itu utusan juga, tetapi faktanya cuman di mulut.
Cuman di mulut Anda mengakui, Makanya aku tetapi bilang hati, di ayat yang pikiran, lain, keyakinan, kepercayaan Anda, agama Anda tidak percaya dengan apa yang Anda ucapkan itu sendiri. Ayo silakan Anda bantah. Yesus menunjukkan data Yohanes 10 nomor berapa? yang aku tunjukkan ini mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Di mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Ya, dari ayat 22 ya, dari ayat Oke, 22. oke. Silakan Itu Anda makanya baca. aku bilang, pertanyaan kalian tentang Yesus ini sudah ada ribuan tahun yang lalu. Jadi Tapi tidak akan Anda temukan dan tidak akan pernah Anda batalkan pernyataan Yesus itu sendiri. Aku telah mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Coba baca Domba-dombaku ayat 28. mendengarkan suaraku. Dan Ya, aku Bang, mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Oke, Nomor Bang, 22 baca ayat 28. 28. Oke, Bang, baca ayat Ya, 28. kita loncat. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada siapa? Kepada mereka. Siapa yang bisa memberikan? Sebentar, Tunggu, stop dulu, Bang. sabar dulu. Stop dulu di Sabar situ. dulu, Bang. Abang, sabar. Aku Makanya Anda nggak percaya itu kan? Abang memberikan. Aku memberikan hidup yang kekal. Itu maksudnya gila, siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal? Gila. Saya selesaikan dulu baca. Ini bukan gereja dan ini bukan pemakan babi yang sedang Anda kemudian temani untuk berdiskusi. Kami umat Islam. Umat yang tidak ada kemudian tendensi menyesatkan. Apapun yang tertulis, kami percaya. Oke? Tidak perlu Anda panik begitu. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada aku. Lebih besar daripada siapapun. Terus ke bawah. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Terus apa masalahnya? Terus lagi. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu dan melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Tuhan, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Tuhan. Kata Yesus kepada mereka. Kata Yesusnya, sabar dulu. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Elohim. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Elohim, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada aku, yang dikuduskan oleh Bapa, yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Elohim, karena aku telah berkata, aku anak Elohim? Masihkah kamu mengatakan aku yang diutus oleh Bapa menghujat Bapa karena aku mengatakan aku ada anak Elohim? Padahal bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia adalah Elohim? Gimana ceritanya? Yesus memberikan hidup yang kekal bila mana kita mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Oke, siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal? Yesus diberikan hidup yang memberikan kuasa oleh Tuhan untuk memberikan hidup yang kekal selama apa yang Bapa ajarkan kepadanya untuk disampaikan kepada kaumnya mereka ikuti. Apa bedanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Belum lagi dia mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga hidup kekal. Itu kata Nabi Muhammad. Apa yang luar biasa di situ? Dia dikasih wewenang untuk menyatakan hal kebenaran. Sekarang Anda dengarkan saya baca panjang lebar tadi. Kesimpulan dari bacaan saya itu, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus itu Tuhan, ya. Nenekmu kiper, memang kau sesat, memang kau bahlul.
Memang Kamu layak percaya? kau disesatkan. Sebentar Di situ dulu. dia mengatakan, dengar. Tunggu, Dia tunggu dulu, mengatakan Bang. dengan Aku sangat gantian jelas, lagi. masihkah kamu berkata kepada dia Yesus yang Sebentar. dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dunia? Siapa yang diutus di situ? Sebentar dulu, Bang. Aku Siapa yang memberikan diutus hidup di yang situ? kekal. Siapa yang Apakah Anda diutus di percaya situ? Yesus memberikan hidup yang kekal? Siapa yang diutus di situ? Tunggu dulu, Bang. Dari ayat itu ya, orang-orang yang ada di situ aja. Sebentar, kan tadi ayat 33. Tunggu. Selamat pagi, ada apa ini narik-narik? Di situ dulu, Bang. Yesus berkata, yang telah diutus Bapa ke dunia. Siapa yang diutus di situ? Tunggu dulu, Bang. Siapa yang diutus di situ? Aduh. Iya, kenapa Siapa? kalau... Siapa yang diutus di situ? Iya, Yesus. Terus Yesus berkata apa? Di dalam Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata jangan dari dulu diriku lompat-lompat, sendiri. Bang. Yes, tunggu dulu. Aku Jangan tidak dulu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Tunggu dulu, Bang. Yohanes satu lagi baru kau ngomong. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Jadi ucapan Yesus aku memberikan hidup kekal itu ucapan siapa? Wih. Oh ya, oke, sudah. Ya. Aku lagi. Silakan. Ya, dari ayat tadi yang kita baca itu kan dari aku memberikan hidup yang kekal sampai ayat 33, di mana itu orang-orang ahli Taurat waktu itu sudah mengerti apa yang dikatakan Yesus, bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah, ya. Terus Yesus klarifikasi kan? Masa Anda yang Yesus hidup mengatakan zaman apa? sekarang, Yesus mengatakan apa? orang-orang dulu Bukankah di dalam kitab Tauratmu? Tunggu dulu, Bang. Bukankah di dalam kitab Tauratmu? Enggak usah. Tunggu dulu, Bukankah Bang. di dalam Jangan dulu kitab dipotong. Tauratmu? Enggak usah. Kalau Supaya kamu umat tahu. sombong dalam Sebentar kebodohanmu, dulu. kamu di bawah. Kamu enggak layak diskusi dengan aku kalau kau bodoh tapi sombong. Enggak. Udah bodoh sombong. Tunggu dulu. Kamu bodoh Tunggu tapi dulu, sombong. Kamu sombong tapi bodoh. Oke. Yesus klarifikasi di situ, Tulul. Yesus mengatakan apa? Ketika dia dituduh menyamakan dirinya dengan Elohim, apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun diserahkan tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim? Bahlul. Kau Nah, di sini diskusi makanya tak ada ilmu. Udah kau dibawa. Anda Silakan Anda makan sabuk kelapa. Jangan diskusi dengan saya. Sabuk kelapa lebih layak Anda makan campur dengan dedak. Saya hanya ingin berdiskusi dengan manusia, bukan dengan binatang. Jadi Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Nah, kau dengarkan firman dari mulut Yesus. Aku akan memberikan hidup yang kekal pada akhir zaman. Menurut Yesus itu ucapan dari dirinya atau ucapan dari Bapaknya? Nanti kalau kau ditanya begitu, nalarmu nggak berfungsi. Kau bahas yang lain. Jadi mending kamu turun di bawah, makan sabuk kelapa, campur dedak. Nggak usah naik ke atas kalau ilmu masih minim. Nanti kau jadi bahan tertawa. Kasihan saudara-saudara Kristen saya yang masih mau belajar, ya. Kamu membawa saya Yohanes 10 ke Yohanes 10, itu makanan sehari-hari saya. Itu dalil-dalil yang menyatakan dirinya adalah utusan Tuhan. Dari rangkaian ucapan Yesus seluruhnya, dari kitab Markus sampai kepada kitab Wahyu, semua yang tinta merah menyatakan dia sebagai utusan Tuhan, sebagai cakupan, bukan Tuhan itu sendiri. Makanya orang waras akan mau mengejar hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Tapi kau ingin membantahnya dengan membawa dalil-dalil. Padahal nomor 36-nya mengatakan, masihkah kamu berkata kepada aku
yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus oleh Bapa ke dalam dunia. Bahwa aku menghujat Bapa karena aku berkata aku anak Bapa. Hah? Kamu nggak paham itu? Nggak paham karena kau beragama bukan berdasar akal. Andaikan saja saudara Kristen saya seluruhnya beragama Kristen berdasarkan akal sehat, maka sudah lama kalian tutup buku, meninggalkan agama kalian itu. Sayangnya kalian tidak mau menggunakan akal. Kalian hanya menggunakan dogma, doktrin, ilusi, angan-angan, asumsi, cocokologi, porok. Makanya begitu terus. Sudah dikasih dalil, sudah dibaca dalilnya, masih juga seperti itu. Nah itulah. Gak ada otak, otak cuma separuh. Silakan saudara-saudara yang lain. Kita sapa Gurunda dari Usman. Memang ya, mereka memang pembantah Bible, mereka bantah Biblenya sendiri. Bantah Dari Usman, Yesus, bukan cuma bantah Bible. Yesus pun dibantai sama mereka. betul Gurunda. Baru ngaku-ngaku pengikut Yesus. Aduh, Ya, ternyata. pengikut Yesus juga Itu- mereka nggak salah, Bun. Karena memang ada Yesus lain. Oh iya, benar-benar Gurunda. Mm-mm. Garam Cina, Ya, monitor. garam Cina. Silakan tanggapi diskusi, Bang. Ayo, semangat. Aku semangat jika Bang Zuma semangat juga. Saya Tuh, bertanya. gimana tuh tanggapi tuh. Ya, saya Hidup bertanya kekal gini menurut Bang Yesus. Zuma. Apakah Yesus itu segambar dengan Allah itu sendiri? Maksudnya segambar. Emang lu pikir Tuhan itu bisa digambar? Emang Bapak itu punya gambar? Hah? Segambar di dalam arti kata itu yang saya pakai adalah makna kias Bang Zuma. Apakah Maksudnya segambar itu apa? Segambar. ya apakah sifat-sifat dari Allah itu sendiri jauh berbeda bertolak belakang dengan Yesus Kristus? Itu Oh iya, maksudnya. pasti. Karena Yesus ciptaan, dia manusia, dia makhluk lemah. Sedangkan pencipta langit dan bumi bukan makhluk. Dia maha kuasa, maha perkasa. Yesus apanya dia? Itu kan secara fisik. Ini saya tanyakan. Lalu Yesus itu kalau bukan fisik apa? Kok aneh-aneh aja. Emang Yesus lu pikir apa? Hantu? Ya, yang saya tanyakan adalah sisi dari Tidak ada kesamaan antara Tuhan dan Yesus. Yesus makhluk. Tuhan bukan makhluk, apanya yang sama? ya, lalu kenapa kita harus percaya dengan Yesus sedangkan Bang Juma saja barusan berkata harus mengikuti Yesus? Iya, Yesus harus dipercaya sebagai utusan Tuhan. Jangan apa sebagai poin- Tuhan. Lalu apa poinnya kita ambil dari situ? Ya, poinnya Kristen menyembah utusan Tuhan. Masa nggak paham? Bukan seperti itu Bang Juma. Lalu Ya. maunya gimana? Maunya gimana? Pertanyaan saya Bang Juma, apakah sifat-sifat Tidak, ya tidak sama, tidak sama. Yesus sifatnya manusia, sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi sifatnya sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia. ya Beda. udah ya udah kenapa kita mesti percaya dengan beliau? Ya, percaya sebagai utusan Tuhan. Bukan percaya sebagai manusia Tuhan. Lucu Ya Anda udah ini. mendingan kita belakangin aja. Ngapain kita urus dia? Kan gitu. Kan aneh Anda ini. Ini Bukan. diskusi lintas agama di mana agama Anda dari barat masuk ke Nusantara mengajak orang lain menyembah kepada Kristus itu. Jangan di framing dulu. Kami nggak mau. Bodoh. Jangan di-framing Mau dulu. menyembah kepada sesama makhluk kan aneh. Ya, justru Bang Juma di sini melawan argumen sendiri. Apa itu contohnya? Kita harus mengikuti Yesus kan gitu dengan Abang Juma katakan. Loh, gimana ceritanya? Yesus itu ada dua. Yesus yang adalah manusia, utusan pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel. Yesus yang bukan manusia
adalah penyesat kepada seluruh manusia. Beda dua Yesus, satu Yesus manusia, satu Yesus yang bukan manusia. Beda. Ya udah kita ikutin aja dulu yang mana kira-kira Bang Juma percaya di antara dua Yesus ini. Yesus yang aku percaya adalah Yesus yang utusan Tuhan kepada Bani Israel. Mengajak Bani Israel untuk menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah kepada dirinya. Yesus yang saya tidak percaya adalah Yesus yang datang kepada orang Roma dan Yunani dan orang Belanda serta Indonesia, yang mengajarkan manusia untuk menyembah dirinya, padahal dia bukan Tuhan. Tuh, paham? Ya udah. Berarti di antara satu ini ada yang satu yang benar. Yang benarin dulu jalurnya kita ikut. Yang benar itu yang datang di tengah Bani Israel. Oke. Mengajak Bani Israel menyembah kepada Tuhannya Israel. Itu yang benar. Dan dia adalah manusia, anak Maria. Itu yang betul. Yang tidak betul yang datang kepada Paulus. Oke. Saya ikutin itu ya. Berarti Yesus yang Anda yakini itu, apakah dia ya segambar dengan Allah itu sendiri? Tidak segambar. Karena Tuhan tidak punya gambar. Tuhan itu tidak punya foto, tidak punya patung, tidak punya bentukan. Saya kan bermakna kias. Tidak segambar. Apanya yang segambar? Sifat-sifat ketuhanan. Tidak ada sifat Tuhan. Tidak ada sifat Tuhan yang sama dengan manusia. Nggak ada. Lalu kenapa kita harus mengikuti dia? Lah, dia mengajarkan kita menyembah, mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Tuhan yang betul, bukan mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Oke, menyembah itu dengan cara apa, Bang Juma? Mengikuti tradisi Yahudi. Contoh, diperintahkan sunat-sunat, diperintahkan sabat-sabat, diperintahkan jangan makan babi, jangan makan babi. Itu sudah menyembah, itu namanya. Mentaati perintah itu sudah menyembah. Menyembah itu berasal dari kata hamba. Hamba itu artinya tunduk. Ya udah, berarti itu berdasarkan dari perintah siapa? Itu perintah Elohim. Dan Yesus perintahkan kepada kaumnya untuk tunduk kepada perintah Elohim. Berarti segambar dong. Kok segambar? Segambar. Aneh kau ini, aneh. Ya. Segambar, ngapain kita harus segambar? Berargumen kalau memang dia Jokowi perintahkan kamu minum susu setiap malam. Terus kau perintahkan orang lain juga minum susu setiap malam. Kau segambar dengan Jokowi? Sementara saya nggak punya duit. Duit dengan hal itu. Kalau misalkan Jokowi nyuruh saya minum susu tiap malam, kan gitu. Bukan ke situ kita larinya. Udah cari yang berkualitas. Bukan. Saya nggak bisa diskusi dengan sandal jepit, apalagi udah putus sebelah. Kalau mau belajar silakan, tapi kalau memperbodoh diri jangan di sini, bukan tempatnya. Ya, Bang Julius, selamat malam, Bang Julius. Halo Bang. Julius. Halo. Ya, dari Reno mana Bang? Ke mana? Katolik, Protestan? Protestan Bang. Oh ya, silakan kalau mau diskusi. Silakan Bang Julius. Ya di sini cuman saya itu dengar Abang Suma mengatakan tadi ya. Semangat Bang, suaranya gedein dikit, semangat. Ayo lanjut. Ya gini ya. Saya udah membaca ya kitab-kitab ya. Yesus juga menyatakan bahwa hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Dan mengatakan bahwa ingatlah bangsa Israel, ingatlah bahwa Tuhan kita itu Esa. Ya. Itu yang aku tanamkan, dan saya ingin mempertanyakan ke Abang Suma itu, ya kenapa Abang Suma itu tidak sadar-sadar? Yesus sudah menjelaskan tentang semua itu, tetapi kenapa Abang Suma tahu tetapi tidak mau menerima hal itu? Abang Suma udah belajar ya. Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah. Artinya tidak ada Allah lain lagi. Jadi Allah yang benar itu yang Yesus perkenalkan.
Yang jadi masalah kenapa kalian sampai sekarang ini tidak mempercayai Allah yang benar itu, karena tidak ada Allah lagi, karena Yesus sudah berkata hanya satu-satunya Allah yang benar itu. Dan seluruh nubuatan tentang para nabi-nabi tidak ada lagi setelah Yesus, karena untuk nabi-nabi itu berakhir sampai di zaman Yohanes. Makanya kalau kami Kristen seluruh Indonesia, tidak seluruh dunia tidak mengakui junjungan kalian itu sebagai ya maaf ya nabi ya gitu. Jadi ya harusnya kalian sadar ya, Yesus sudah memperkenalkan Allah yang benar itu, kenapa kalian menolak? Gitu saja. Di dalam kitab saudara jelas dikatakan, barakallahu fik, di dalam kitab saudara, kalau Anda mengatakan bahwasanya hanya ada Yohanes terakhir nabi, kebohongan Paulus ini gimana caranya kita tutupi? Karena Paulus mengatakan bahwa di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus itu juga ada nabi. Siapa nabi yang dimaksud oleh Paulus yang ada di Korintus? Kalau Anda mengatakan bahwa nabi itu terakhir di Yohanes. Ya udah, Ayo. abang tunjukkan aja setelah Yesus, di mana tunjukkan nabi yang membawa ajaran yang terbesar setelah Paulus Yesus. Paulus yang Anda Tunjukkan tanya, aja. Paulus yang Anda tanya. 1 Korintus 12 nomor 28 kata Paulus, Elohim telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Nah, ini surat Paulus kepada orang-orang yang ada di Korintus, bahwa ternyata di tengah-tengah jemaat mereka itu ada nabi. Siapa nabi yang diutus ke Korintus itu? Setelah Yohanes. Ya, kalau Abang Juma tanya gitu, Abang Juma tahu. Tunjukkan siapa dia dan siapa yang setelah Yesus menyebarkan agama Paulus yang tersebut. Anda tanya, jangan saya. Paulus yang mengatakan di tengah-tengah jemaat Korintus ada nabi. Jangan saya yang Anda tanya. Iya, soalnya di dalam kitab kami Yesus tidak pernah mengatakan hal itu. Berarti Paulus bohong. Wah, dia nggak bohong, tetapi Lah, ini ucapan Paulus. 1 Ya, Korintus 12:28. Di tengah-tengah jemaat itu ada nabi. Siapa nabi yang ada di Korintus? Ya nggak tahu, tetapi intinya setelah Yesus tidak ada nabi lagi, karena nubuatan Berarti Paulus Yesus bohong. berakhir. Berarti Paulus bohong. Iya, nggak bohong gimana? Paulus tidak pernah membangkitkan ajaran-ajaran baru lagi untuk melebihi ajaran Itu Yesus dia itu. mengatakan ada nabi di tengah-tengah jemaatnya, tuyul. Iya, tetapi tunjukkan di mana ajaran. Ya Paulus yang harus kau minta, tunjukkan nabi yang ada di jemaatnya itu siapa. Bukan, harus Kalau di Antioquia, di Antioquia ada lagi nabi setelah Yohanes. Pertama nabinya adalah Simeon. Yang kedua Lukius. Yang ketiga Menahem. Yang keempat Saulus. Itu ada nabi setelah Yohanes. Iya bang, tapi intinya gini bang ya. Ya Apa? kenapa orang Kristen sedunia tidak mengakui ya Muhammad itu sebagai nabi ya. Karena Enggak. kalau kita belajar Tidak butuh pengakuan dari manusia-manusia palsu yang tak berakal. Emang ada paksaan untuk beriman kepada Nabi Muhammad? Ada paksaan? enggak bang. Enggak Tapi ada, kalau- enggak ada. Kenapa orang Kristen yang Anda maksud tidak mau menerima Nabi Muhammad? Karena kalau menerima Nabi Muhammad, kalian tidak bisa makan babi. Hah? Kalian tidak Bang, bisa urut bukan begitu kolo. bang. Janganlah Kalian tidak seperti bisa itu. makan anjing, kalian tidak bisa makan biawak, kalian tidak bisa makan kecoa, cicak, kadal, buaya, kuda Bang, kemarin nil. ada yang makan Itu biawak loh. juga bang, bukan orang Karena kami, segala Bang. sesuatu Abang jangan halal. ikut kami, atau, Kalau Bang. Anda masuk Islam, percaya kepada Nabi Muhammad, Anda nggak bisa makan nyamuk, nggak bisa makan cicak, nggak bisa makan kalomang, nggak bisa makan buaya kamu, nggak bisa makan ular, nggak bisa makan ular naga, nggak bisa makan kuntilanak, tuyul, hantu, nggak bisa kalian makan kalau kalian percaya kepada Nabi Muhammad. Makanya kalian tidak mau percaya. Aduh, Ayo. Bang, jangan kau ngomong lucu-lucu gitu lah bang. Di Enggak lucu pula. Emang kau dengar saya tertawa? Kalau saya tertawa itu baru lucu. di sini. Sekarang saya tanya samamu, kalau kamu percaya Nabi Muhammad, apakah kamu masih bisa makan babi?
Bang, bagaimana aku percaya dia sedangkan dia ada membohongi dirinya sendiri? Bagaimana kau mengatakan Saya percaya tanya dia? samamu, kalau kau percaya Nabi Muhammad, apakah kau masih bisa makan babi? Masih bisa. Kalau misalnya contoh gitu saya masih makan, Bang. Berarti kau memang sudah gila. Kau cocoknya di bawah, kau di bawah. Kamu di bawah, silakan kau gosok gigimu pakai kulit durian. Jangan naik ke sini. Kau di bawah. Gosok gigi pakai rinso, pakai kulit durian biar gigimu bersih. Kau Ya, saya sapa dulu. Silakan Tristan L. Timothy. Kita sapa dulu Tristan. Dibuka mute-nya. Iya benar. edukasi kepada anak bangsa. Jangan ngajak gila aja sendiri. Jangan naik di komal. Gila kok ngajak-ngajak. Mereka memperbodoh diri Gurunda. Tristan, Kristen, Ya, selamat malam semuanya. Ya, malam, silakan. Malam. Dapat 2 Bang Juma. Saya udah 12 dari pagi Bang Juma. Saya belum dapat nih, Bang. 12 saya dapat tadi. Belajar Pusing bahasa kepala. Indonesia. Ya, kalau boleh tahu Tristan L. Timothy. Kristen Protestan apa Katolik? Eh, Kristen Protestan punya adik Pentakosta, jadi Kristen Pentakosta. Oh, Pentakosta. Ya, mau melanjut diskusi ya? Silakan. Ya. Eh, jadi tadi saya beberapa mulai dari semalam saya belajar ya. Tentu ini kan spesial sekali buat saya, ada Bang Zuma ya. Boleh nggak Bang Zuma, orang di luar daripada Islam itu belajar tentang Islam? Boleh, Bang. Boleh. Wajib. Wajib sebelum masuk Islam itu belajar dulu. Nggak bisa masuk Islam tanpa belajar. Atau minimal, kalau ingin menemukan sebuah kebenaran kan kita belajar dulu, abangku. Kita mau memilih baju, pasti kita belajar untuk memilih dan menggunakan akal. Memilih makanan, pasti menggunakan akal untuk memilihnya. Nah, giliran memilih Tuhan, masa enggak dipilih dengan akal, kan gitu. Silakan. Ya, berarti jawaban Bang Zuma itu tepat sekali menurut saya. Artinya Islam itu kan terbuka untuk dipelajari oleh siapapun ya Bang Zuma. Betul sekali. Nah, jadi sebenarnya izin saya perkenalkan Bang Zuma. Siap. Saya ini udah capek sebenarnya menjadi seorang penghujat. Karena Ya. pada dasarnya kan itu nggak ada manfaatnya. Karena yang ada selain kita mengolok-olok apa yang diimani oleh teman-teman Islam juga, pada dasarnya dalam keimanan saya sebagai seorang Kristen kan itu hanya nambah-nambah dosa aja. Jadi nggak ada manfaatnya. Jadi saya naik untuk belajar ya, dan tegur saya nanti Bang Zuma, mungkin teman-teman kalau misalnya narasi saya agak sedikit melenceng, mungkin tentu dalam hal belajar kan pasti menimbulkan banyak pertanyaan Bang Zuma. Kira-kira abang bersedia nggak? Bersedia. Status belajar tapi ya. Siap. Oke. Boleh perkenalkan nama dulu, Bang? Kalau nama ini nama anak saya, kebetulan nama anak saya nomor 3 Bang Zuma. Jadi Nama akunnya apa di sini? Tristan L. Timothy. Jadi saya asli orang Nias Bang Zuma. Oke, sip. Mungkin ada yang meragukan dengan kekristenan saya, atau mungkin saya mau berkata nyamar atau apa. Tadi saya sudah diskusi singkat lah bersama dengan Bang Jiman ya, yang mualaf itu juga. Cuman waktunya agak kurang panjang begitu kan, karena saya berangkat mau kerja. Nah, yang mau saya tanyakan Bang Zuma, Siap. terkait dengan dalam pemahaman kami, Tuhan itu adalah sesuatu yang diikuti ya. Kepadanya kita menghambakan diri, kita memberikan kepatuhan kita. Nah, mungkin di dalam
pemahaman teman-teman Muslim Tuhan itu adalah pencipta ya, atau bagaimana Bang Zuma? Iya, kalau di dalam Islam Tuhan, kalau kita pelajari secara umum, jelas adalah entitas tunggal yang absolut, yang berbeda dengan makhluk. Jadi ada dua yang perlu dipahami ketika kita berbicara mengenai agama dalam konsep bertuhan. Yang pertama Tuhan dan yang kedua adalah makhluk. Segala sesuatu di luar Tuhan itu makhluk. Nah, Tuhan ini adalah entitas tunggal yang absolut, sedangkan pada ufuk yang berbeda, kita manusia sebagai ciptaannya itu menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu. Tuhan tentu terbebas dari relativitas waktu, dan Tuhan itu terbebas dari ruang. Tuhan yang tak pernah terjangkau oleh akal atas segala kehendaknya. Jadi Tuhan itu adalah hakikat yang tak pernah mampu ditatap panca indera oleh manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Sedangkan kita makhluk berada pada ufuk di mana dimensi kehidupan kita terkekang oleh waktu, tergiring oleh waktu dan juga ruang. Itulah Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya dan tidak serupa dengan apapun. Nah, kalau dalam Islam, Tuhan secara garis besar di dalam sebuah surah disebut Al-Ikhlas. Surat ini kemudian menyatakan kepada kami sebagai seorang muslim, hakikat pencipta langit dan bumi itu adalah ahad. Pencipta langit dan bumi itu satu, esa. Allahus Samad, Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Tuhan itu tidak satu apapun yang setara dengannya. Itu konsep Tuhan. Oleh karena itu, umat Islam ketika berbicara mengenai Nabi, berbicara mengenai Rasul, ada yang jalan di atas air, ada yang menghidupkan orang mati, ada yang orang lumpuh berjalan, bla 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 dan seterusnya, tidak akan pernah membuat umat Islam jatuh cinta dan mendewakan dia atau menuhankan dia. Mereka hanya kami dudukkan sebagai manusia yang memiliki kemudian kuasa yang diberikan oleh Sang Khalik, yang entitas absolut tadi. Itu. Jadi umat Islam ketika melihat Yesus misalnya, umat Islam hanya mengatakan, oh dia utusan Tuhan, dia Rasul Tuhan, dia wakil Tuhan, dia duta Tuhan. Dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia makhluk, serupa dengan makhluk yang lain. Karena dia terikat oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu dia bukan Tuhan, sehebat apapun dia. Seperti itu, Bang. Silakan, Pak Tauti. Baik, sepintas jujur Bang Zuma, saya agak tahu ya terkait dengan surat apa ya yang Bang Zuma sebutkan tadi, Al-Ikhlas kalau nggak salah. Saya sampai hafal itu bunyinya, bahkan di Al-Fatihah juga saya sampai hafal gitu Pak. Iya, alhamdulillah. Saya ada pertanyaannya begini. Lalu bagaimana dengan Al-Jiziyah nomor 23 dan Al-Furqan nomor 43? Di situ ada konteks bahwa mereka mempertuhankan hawa nafsunya atau keinginannya. Itu bagaimana itu? Iya. Jadi kalau dikatakan mempertuhankan hawa nafsu, Al-Quranul Karim, apara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Jadi ketika Allah kemudian menorehkan pengajaran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tahukah kamu wahai Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya,
Jadi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, contoh, ini tak kasih contoh. Orang Yahudi beribadah dalam bentuk ritual ibadahnya itu ada tujuan, yaitu menyembah kepada hakikat yang memberi perintah. Keluaran 31 nomor 14, kuduskan hari Sabat. Dan kalau ada yang tidak mengkuduskan, bunuh. Ketika orang Yahudi mentaati perintah untuk mengkuduskan hari Sabat, maka yang dituhankan, yang diilahkan adalah yang memberi perintah. Siapa itu? Elohim. Itu jelas itu. Umat Islam diperintahkan kemudian, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Ya, wahai orang-orang beriman, maka bila engkau diseru untuk ibadah seperti ibadah Jumat, maka lakukanlah. Maka umat Islam kemudian berbondong-bondong ke masjid hari Jumat beribadah. Kepada siapa? Kepada Allah. Umat Islam menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Yahudi menjadikan Elohim sebagai Tuhannya. Karena ada perintah. Siapa mereka yang menuhankan hawa nafsu? Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, orang-orang Kristen berbondong-bondong ke gereja, apakah itu mengikuti hawa nafsu keinginan? Atau dia dihipnotis? Atau mereka tertidur berjalan, bermimpi mereka itu serentak seluruh dunia orang Kristen bermimpi, tertidur berjalan ke gereja? Atau itu karena mengikuti hawa nafsu? Ada nggak perintah Elohim? Tak ada. Ada nggak perintah Yesus? Tak ada. Ada nggak perintah kemudian dari Allah? Tak ada. Tak ada perintah. Lalu siapa yang menggerakkan diri mereka menuju ke gereja? Hawa nafsu. Inilah yang dimaksud. Menuhankan hawa nafsunya. Padahal perintah Elohim Sabtu. Tapi mereka kompak menuhankan entah siapa di hari Minggu. Itu. Afara'aita manittahaza ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilm wa khatama ala sam'i wa qalbi. Tahukah engkau wahai Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Allah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkan mereka sesat? Tak ada. Bang Suma datang siang malam 24 jam. Mana perintah ibadah hari Minggu? Mereka mendengar, dengar. Mereka melihat bacaannya, melihat. Mereka tahu. Tapi kenapa kemudian mereka tidak bergeming untuk meninggalkan ajaran yang tak ada perintah? Karena ada yang maha kuasa. Wa ja'ala ala basyarihi ghishawah. Tak ada yang mampu kemudian untuk menolong mereka. Tak ada. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkan mereka sesat? Tak ada. Afala tazakkarun. Maka apakah kamu wahai manusia tidak mengambil pelajaran daripada itu? Kenapa mereka dibiarkan sesat? Karena mereka pantas untuk sesat. Kenapa? Diberi mata, tapi mereka tidak mendengar, melihat. Diberi kuping, mereka tak mendengarkan. Diberi hati, tapi mereka tidak menggunakan itu semua untuk menelaah kalamullah, firman Allah. Itu jelas itu, Bang. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa ada orang yang menuhankan hawa nafsu? Ya mereka meninggalkan keinginan-keinginan Tuhan menuju kepada keinginan hawa nafsu. Tuhannya mengatakan, Tuhan itu satu. Kenal Tuhan satu-satunya Tuhan. Kenal Yesus sebagai Tuhan Tuhan. Itu ucapan. Tapi apakah mereka mau mendengar? Tidak. Mereka lebih mendengarkan hawa nafsu. Jangan engkau makan babi. Apakah ada perintah dari Elohim makan babi? Ada perintah dari Yesus makan babi? Tidak ada. Tapi kenapa mereka kemudian memakan babi? Adakah perintah? Tak ada perintahnya. Lalu siapa yang merintahkan? Hawa nafsu. Itu jelas itu, Bang. Jadi bagi kami umat Islam, materi seperti itu
sudah terpampang di hadapan kami bahwa Al-Quran menguraikan suatu kebenaran yang mutlak tidak bisa kita lari dari kenyataan yang ada di sekeliling kita. Itu fakta. Silakan. Baik, tadi saya kembali ke awal ya. Kenapa saya tanyakan tadi dalam konteks keimanan Islam itu Tuhan itu apa? Pencipta. Nah, ketika Bang Zuma menjelaskan itu, saya masih belum masuk sih, Bang. Karena kenapa? Dalam konteks itu menuhankan hawa nafsu. Nah, bukan berarti kan menganggap hawa nafsu itu adalah sebagai pencipta. Atau bagaimana Bang Zuma? Iya, Tuhan dalam kategori kita sebagai orang Indonesia, Tuhan itu adalah junjungan kita yang kita idolakan, yang kita menghambakan diri kepadanya. Menghambakan artinya ketundukan. Ketika kita menundukkan diri kepada nafsu, berarti kita menuhankan nafsu. Itu tadi contohnya. Sedangkan umat Islam pingin pun melakukan hal seperti yang dilakukan oleh orang Kristen. Pingin ke rumah ibadah di hari libur, nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Pingin makan semua makanan-makanan yang ada. Pingin umat Islam itu. Tetapi umat Islam tidak mengikuti hawa nafsunya. Umat Islam lebih tunduk kepada Tuhannya. Sehingga umat Islam tidak melakukan hal yang sama. Nah, kalau Tuhan memberikan perintah, perintahnya jelas. Perintah inilah yang dibawa oleh para nabi. Jangan kau makan babi. Jangan makan babi. Orang yang tunduk kepada perintah itu berarti dia mentuhankan kepada yang memberi perintah. Siapa yang memberi perintah? Pencipta langit dan bumi. Apa katanya? Jangan ente makan babi, itu haram bagimu. Itu perintah. Kalau kita tunduk kepada perintah itu, hawa nafsu kita kalahkan. Hawa nafsu tunduk. Hawa nafsu mengatakan, waduh enak kali ini capcainya campur dengan kuah babi, ada lemak babinya lagi, enak kali ini. Itu nafsu. Tapi dia tunduk karena ketakutannya kepada Tuhannya. Tuhannya mengatakan, awas jangan kau makan, itu haram. Nah, sedangkan kalian, maaf, dalil kalian bantah, dalil kalian batalkan, Tuhan kalian belakangi, menuju kepada perintah siapa? Nafsu. Adakah kalian mau makan babi sehingga kalian mau makan? Ada. Nafsu enggak? Nafsu. Mau enggak kalian? Mau. Kalian turutin enggak? Turutin. Apa perintah Tuhannya? Jangan makan babi. Mana yang kalian pilih? Hawa nafsu. Inilah yang dikatakan Quran. Ada yang lebih menuruti hawa nafsunya. Berarti beribadah, mengibadahi keinginannya sendiri. Menghambakan diri kepada hawa nafsunya sendiri. Itulah yang terjadi. Coba, ada nggak perintah Tuhan, Elohim, makan babi? Nggak ada. Tapi mereka kemudian mengatakan boleh makan babi. Dengan tafsiran-tafsiran mereka demi untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Maka mereka mempertuankan, mereka menghambakan diri kepada nafsunya sendiri. Itulah yang dikatakan menuhankan hawa nafsu. Silakan. Baik, Bang Zuma. Tadi juga mungkin saya perlu belajar ya terkait itu juga. Tadi ada statement Bang Zuma yang menurut saya sangat menarik sekali, bahwa Bang Zuma percaya bahwa Yesus itu adalah utusan. Dan ada diksi juga Bang Zuma mengatakan bahwa Yesus itu sebagai utusan, dia menyembah Elohim. Berarti Bang Zuma percaya Elohim begitu? Jadi gini abangku, di dalam surah Al-Baqarah ayat suci Al-Quranul Karim ayat 136, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Umat Islam diajarkan bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah yang disembah oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, dan apa yang disembah oleh keturunan mereka, Bani Israel. Nah,
Rupa-rupanya ketika kita berjumpa dengan orang Yahudi keturunan Bani Israel, mereka menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci, yang mereka sebut dengan sebutan Elohim. Kami menyebutnya Allah, mereka menyebutnya Elohim. Hakikatnya sama, maha suci. Yesaya 5:16. Al-Quranul Karim juga menerangkan Subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Jelas itu adanya. Nah, sekarang ketika Yesus itu diutus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti Tuhan yang dimaksud Yesus ini siapa? Yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami sebut Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Dalam konsep Yesus, manusia, nabi, rasul kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, kami mengenalnya dengan sebutan Isa. Wa is qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Isa, Yesua, Isa itu adalah utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Jadi kami mendudukkan manusia mulia ini sebagai rasul, utusan pencipta langit dan bumi kepada kaumnya Bani Israel. Makanya kalau dikatakan dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan. Siapa itu yang dimaksud? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Yang Engkau utus. La ilaha illallah, Yesus, Yesua, Isa, Rasulullah. Itu iman kami. Makanya umat Islam itu begitu bertemu dengan orang Kristen, orang Islam itu ya ongkang-ongkang kaki. Kenapa? Ibadahnya umat Islam, ibadah yang cakupan muatannya adalah beriman kepada sosok manusia mulia yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel lahir tanpa ayah, membawa hikmat Injil dan mengaku sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Apa kata Yesus? Hidup kekal, mereka mengenal Yesus Kristus yang adalah diriku sebagai utusan Tuhan, Rasulullah. Aman Islam? Aman. Hidup kekal? Hidup kekal. Bagaimana dengan Kristen? Wah, mulut mengatakan Yesus itu memang rasul. Coba intip pada hari Minggu. Siapa yang mereka sembah? Yesus, Pak. Berarti lain di mulut, lain di praktek. Itu apa namanya? Munafik. Bohong, mengelabui, pendusta. Kemana perginya pendusta? Surga apa neraka? Ya neraka, udah pasti itu. Kalau umat Islam, mulut berkata dia nabi, mulut berkata dia rasul, mulut berkata dia utusan Tuhan, sampai mati umat Islam, dia menganggap dia hanyalah utusan Tuhan. Hidup kekal enggak tuh? Hidup kekal. Nanti di padang mahsyar Yesus bertemu dengan umatnya Nabi Muhammad. Oh, ini yang namanya Yesus ya, Masya Allah. Yesus, halo bro, kawan. Ternyata you keren juga ya, pernah jadi utusan Tuhan kepada Bani Israel. Keren, keren. Oh iya bro, memang saya utusan Tuhan untuk kaum Bani Israel. Selamat ya Yesus, ya selamat kawan. Nanti kita jumpa di surga ya, iya. Tapi kalau Kristen yang ketemu dengan Yesus, Yesus, apa lo? Lu kan mau ngomong apa lo? Gue siapa? Gue siapa? Mau ngomong apa lo? Lu kan ini bro, apa? Aku ini siapa? Kau kan Tuhan Rasul, Rasul Tuhan, Rasul Tuhan, Tuhan Rasul. Maksudnya Tuhan Rasul, Rasul Tuhan maksudnya apa? Kamu kan Rasul sekaligus Tuhan. Ilmu dari mana lu dapat? Ada deh. Nah, udah kau penyahlah daripada kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Yohanes 17, Yohanes 7, nomor 22, nomor 23. Bahaya. Makanya, aduh, mumpung masih ada kesempatan, yuk mari gunakan akal sehat. Silakan saudara. Baik, terima kasih penjelasannya Bang Zuma. Sama-sama. Semakin dalam ya saya mau belajar ini. Tadi Bang Zuma berkata bahwa dari Bani Israel ya. Misalnya
Abraham atau Ibrahim dalam iman Islam ya. Ishak, Ismail, Musa dan sampai kepada Yesus begitu. Itu dari Bani Israel semua kan. Nah, kalau ditelusuri secara mendalam, nabi-nabi ini ya dia berbahasa apa? Dari otomatis kan dia dari Bani Israel. Tentunya dia berbahasa apa? Penyebutan nama Tuhannya itu dalam bahasa Bani Israel apa? Begitu Bang. Jadi kalau di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam melalui Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran, wahai Nabiku Muhammad, telah ada kitab yang aku wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai imam, sebagai panutan, sebagai teladan dan sebagai rahmat bagi kaum Bani Israel. Al-Quran yang aku wahyukan ini, wahai Nabi Muhammad, adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang berbahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang muhsin. Sedangkan Al-Quranul Karim menjelaskan wa ma arsalna kata-kata Allah Al-Quran, tiadalah aku mengutus seorang rasul illa bilisani kaum, kecuali dalam bahasa kaumnya. Nah, jadi Allah mengutus Nabi Musa dalam bahasa kaumnya. Allah mengutus Nabi Ibrahim dalam bahasa kaumnya. Allah mengutus Nabi Isa dalam bahasa kaumnya. Kalau misalnya kaumnya menggunakan bahasa Ibrani, berarti Ibrani. Kalau kaumnya berbahasa Aram, berarti bahasa Aram. Kaumnya bahasa Yunani, berarti bahasa Yunani. Karena Allah mengatakan illa bilisani kaum, kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Tiadalah aku mengutus seorang nabi atau rasul melainkan sesuai dengan bahasa kaumnya. Nah, Nabi Muhammad diutus kepada bangsa Arab kala itu sebagai awal risalah kenabiannya, maka menggunakan bahasa Arab ketika menceritakan tentang keadaan masa Nabi yang lalu dan juga kitab-kitab mereka masa lampau. Maka Allah menceritakan berulang kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Begitu Bang. Baik. Tadi Abang katakan dia nabi-nabi itu berbahasa sesuai dengan bahasa kaumnya gitu ya. Iya. Dan Tuhan, saya secara general aja ya, Tuhan pada masa itu berbahasa kepada misalnya Nabi Bani Israel ya, dari Yakub begitu. Nah, dia berbahasa Ibrani atau mungkin Aramaik ya, atau bagaimana Bang semua? Karena kenapa kok ditransfer atau ditranslate ke bahasa Arab kalau dia berbahasa kaumnya sendiri? Begitu Bang. Iya, kan sudah jelas tadi, sahabat. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyya. Jadi Torah diwahyukan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Musa menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Injil diwahyukan Allah kepada Nabi Isa dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Isa. Nabi Muhammad diutus menggunakan bahasa Quran, bahasa Arab kepada kaumnya, di mana risalah kenabiannya itu di tengah-tengah bangsa yang menuturkan bahasa Arab. Adalah satu hal yang aneh. Nabi Muhammad umatnya bahasa Arab, Allah berfirman kepadanya menggunakan bahasa Ibrani. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya, kata Quran, diwahyukan dalam bahasa kaumnya. Kok Nabi Muhammad justru bahasa lain? Harus menggunakan bahasa Arab. Jadi ketika Allah menceritakan tentang keadaan Nabi Musa dengan kaumnya, maka Allah menceritakan cerita itu kepada Nabi Muhammad dalam bahasa kaumnya Nabi Muhammad.
Sama seperti saya nih sekarang. Ada kejadian di kota Makassar. Lalu di kota Makassar orang menggunakan bahasa Makassar. Tiba-tiba saya berada di tengah-tengah orang Madura. Saya menjelaskan kejadian yang ada di Madura ini, di Makassar ini, tentu menggunakan bahasa orang Madura di sana. Tidak mungkin saya sampai di sana saya menggunakan bahasa Makassar. Sarip batangku ningkai hadire kamakaman ne niat sesuatu ya ku bicara rikat tingaseng. Orang Madura langsung apa? Ngomong apa sampean? Kaman ya sare batang. Anjo bangiya kucini ki pak bombong aluk kak jangang. Tapi tena tau ero akana nia paluka amal ki beng lompu dulu batana. Orang Madura mengatakan apa naka ini ngomong apa iki mas? Turun dari lempar batu. Nggak bisa. Saya harus menggunakan bahasa orang Madura dengan menjelaskan apa yang terjadi di tengah-tengah orang Makassar. Maka apa yang saya katakan kepada mereka? Cikali, engkau tuh melo upadaki, make derwan ye iruntuk lalu kasih bom pangamanu. Baru orang Madura ngerti. Kalau bukan bahasa mereka mana mengerti? Harus bahasa yang sesuai dengan bahasa. Nah, ini yang lucu. Yesus orang Ibrani. Yesus orang Yahudi, Yesus penutur Aramaik, kitabnya Kristen bahasa Yunani. Kan lucu itu tidak nyambung itu. Itu tidak nyambung bang. Saya kira begitu. Baik Bang Zuma, mungkin saya perlu follow Bang Zuma ya, dan teman-teman yang jangan dipaksa saya untuk buka kamera dulu sebentar karena iya lebih baik nggak usah bang, untuk sementara ini nggak usah. Tadi Bang Zuma ada berbicara terkait dengan Injil begitu ya. Iya. Kalau saya baca literasi teman-teman Islam, ada 6 rukun iman ya, kalau saya nggak salah tolong dikoreksi. Salah satunya percaya kepada kitab para nabi. Iya. Injil, Taurat dan Zabur begitu. Iya. Dan Al-Quran mungkin ya. Nah, pertanyaan saya, Injil menurut pemahaman teman Islam itu yang bagaimana? Oke. Jadi Injil dalam kaidah Islam adalah wahyu Allah yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kemudian kaumnya untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya. Fattakullah wa ati'un. Takutlah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Hadza siratul mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa ketika datang di tengah-tengah kaumnya memberitakan segala firman yang Tuhan berikan untuk disampaikan kepada Bani Israel. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah, kata Nabi Isa. Aku diberikan oleh Allah ketetapan dan aku diberi wahyu. Aku adalah nabi, penerima firman yang akan aku sampaikan kepada kaumku Bani Israel. Al-Quran surah Ali Imran. Surah Maryam. Nah, ini bukti bahwa Nabi Isa itu memang membawa sebuah pengajaran kepada kaumnya Bani Israel. Tapi yang dia bawa bukan kitab Markus, bukan kitab Matius, bukan Roma, Galatia, Filipi, bukan juga Lukas, bukan kisah para rasul. Tetapi Nabi Isa menerima firman dan menyampaikan firman itu kepada kaumnya Bani Israel. Adapun Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab lalu mengatakan ini dari Allah hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Nabi Muhammad datang membawa Al-Quran. Apa kata Nabi Muhammad? Diperintah oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Wahai Nabi Muhammad, seru mereka. Siapa itu? Pernah aku beri aku beri Injil. Seru mereka. Apa kata Nabi Muhammad seruannya? Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 18. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir.
Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan, yaitu Rasulku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad diperintahkan oleh pencipta langit dan bumi untuk berseru kepada orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, aku utusan Tuhanmu kepada kalian untuk menceritakan, untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Ini tuduhan. Al-Quran menuduh ahli kitab menyembunyikan Torah, menyembunyikan Mazmur, dan menyembunyikan kemudian Injil. Nah, sekarang mari kita buktikan. Kalau Injil Yesus bisa dibuktikan keberadaannya oleh orang Kristen hari ini, Al-Quran gugur. Saya bacakan sebuah dalil di dalam Markus 1. Markus 1 data nomor 14 diterangkan begini. Lalu sesudah Yohanes ditangkap, Yesus pergi ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus pergi ke Galilea memberitakan Injil Allah. Di dalam Yohanes 1, Yesus memanggil Filipus untuk ke Galilea memberitakan Injil Allah. Jadi yang ke Galilea itu adalah Filipus, muridnya bersama dengan Yesus untuk apa? Mengajarkan Injil Allah. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 8, jelas sekali tertulis di sana bahwa Filipus murid Yesus yang dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan kemudian Injil Allah, tertulis oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Subhanallah. Bible menjawab apa yang Al-Quran katakan, bahwa ahli kitab menyembunyikan kitab. Apa buktinya? Yesus punya ketetapan, Yesus punya kitab. Kenapa bisa dikatakan Yesus punya kitab? Karena diceritakan, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas. Nas itu artinya sesuatu yang tertulis, naskah. Berarti ada tertulis. Apa itu? Injil Yesus. Berarti Injil Yesus itu tertulis, diberitakan oleh Filipus. Kenapa harus Filipus? Karena Yohanes 1 mengatakan, Yesus memanggil Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah denganku. Kemana? Ke Galilea. Ngapain? Memberitakan Injil. Filipus memberitakan Injil Yesus. Kata Quran, orang Yahudi, Bani Israel menyembunyikan Injil. Injil siapa? Injil Yesus. Injil Isa. Tidak percaya? Silakan Anda tunjukkan Injilnya Yesus yang diberitakan oleh Filipus ketika dia di Galilea kepada di hadapan sida-sida untuk memberitakan Injil dalam nas yang kemudian diceritakan dalam Bible itu sendiri. Ada enggak? Ada enggak orang Kristen yang mampu menunjukkan Injil Yesus yang diberitakan berdasarkan nas yang Filipus bacakan? Ada enggak? Nehi-nehi merica ketumbar jahe. Sampai kemudian kuda bisa pakai sepatu hak tinggi dan sepatu bola, tidak akan ada orang Kristen yang mampu menunjukkan Injil Yesus. Artinya Al-Quran betul dengan mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Nabiku Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Terlalu berani Quran ini. Terlalu berani. Padahal Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Nabi Muhammad tidak pernah berkongko-kongko dengan penulis Bible. Nabi Muhammad tidak bisa membaca Bible bahasa Yunani. Nabi Muhammad tidak pernah masuk ke perpustakaan, ke museum untuk melakukan penelitian. Seketika datang wahyu kepadanya melalui Roh Kudus. Katakan kepada ahli kitab, wahai Nabi Muhammad, engkau aku utus untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang mereka sembunyikan. 1400 tahun silam, tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang berkatakan, ayo kita tampilkan kitab yang disembunyikan itu, supaya Al-Quran itu batal. Sampai hari ini, orang Kristen sampai ke Samudra Pasifik, sampai kemanapun, di segitiga Bermuda dia mencari Injil, tak akan pernah mereka temukan. Subhanallah. Saya kira begitu, Bung. Saya semakin banyak pertanyaan Bang Zuma. Bersedia nggak Bang Zuma ya? Silakan, Abang, silakan. Nggak masalah ya?
Enggak masalah. Kalau saya tidak sanggup bayar jawab, saya akan belajar lagi. Silakan. Bukan maksud saya ada waktunya nggak untuk ini apa namanya? Ada. Oh, oke. Nah, tadi Bang Zuma berkata bahwa Injil itu disembunyikan. Ada juga saya sering dengar bahwa Injil itu sudah dipalsukan, Bang Zuma. Itu terkait narasi itu bagaimana? Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Tuh, bahkan Al-Quran mengatakan, bagaimana mungkin engkau menginginkan mereka beriman, padahal sebagian dari mereka membaca firman Allah, tetapi mereka menyembunyikan, mereka mencampur adukkan yang hak dan yang batil, padahal mereka sesungguhnya tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini Al-Quran yang mengatakan, mereka mencampur adukkan antara hak dan yang batil, antara firman Tuhan dengan perkataan manusia. Dan itu juga diterangkan kok di dalam kitab mana itu? Yeremia berapa itu? 18 kalau nggak salah. Bagaimana mungkin engkau mengaku bahwa engkau memiliki Taurat Tuhan, sedangkan si pena palsu telah membuatnya menjadi dusta? 2 Petrus 2 malah dikatakan dengan sangat jelas. Ada kemudian penyesat yang tampil di tengah-tengah kamu, yang memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam. Jadi, kalau dikatakan mencampur adukkan, Al-Quran mengatakan itu memang betul. Kenapa memang betul? Cobalah lihat. Yang mereka kumpulkan menjadi satu cerita, paragraf, bab, dikumpulkan menjadi sebuah buku atau kitab, itu adalah hasil penyelidikan, hasil penelitian. Nah, kalau hasil penelitian dari kesaksian-kesaksian yang tidak dikenal, tentu di situ ada benarnya, di situ ada salahnya. Berarti bercampur aduk. Berbeda ketika lisan Yesus yang sampai kepada penulis menerima, menghafalkan, lalu membukukannya, itu ya pantas untuk kita tidak ragukan. Tapi faktanya sekarang, Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada murid-muridku, dan murid-muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ketika saudara kita Kristen ditanya, murid-murid Yesus menerima segala firman dari Yesus. Kalau ente pade adalah seluruh kalian ini adalah murid Yesus, tolong tunjukkan firman pertama yang Yesus sampaikan kepada murid itu yang mana? Sebagaimana Nabi Muhammad ketika ditanya, mana firman pertama yang Nabi Muhammad sampaikan kepada sahabatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Itu wahyu pertama. Kalau murid-murid Yesus tentu tahu. Murid-murid Yesus pasti paham. Ini loh wahyu pertama yang Yesus sampaikan kepada kami. Yohanes 17:8 jelas dikatakan, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Oke, kita deteksi Kristen. Wahai Kristen, apakah kalian pengikut Yesus? Apakah kalian murid Yesus? Ya, kalau kalian benar-benar murid Yesus, tolong tunjukkan wahyu pertama, firman pertama yang Yesus sampaikan kepada kalian itu yang mana? Enggak ada, Bang. Lalu yang kalian terima apa? Firman pertama, atau karangan pertama, atau sabda pertama, atau ucapan pertama, atau karangan pertama yang Lukas sampaikan kepada kami, yang Markus sampaikan kepada kami, yang Matius dan Yohanes sampaikan kepada kami, yang Paulus yang sampaikan kepada kami. Bukan itu yang aku minta. Yang aku minta adalah wahyu atau firman pertama dari Yesus itu yang mana? Ada? Kristen tak sanggup menunjukkan sampai hari ini. Artinya yang menerima firman dari Yesus bukanlah saudara kami Kristen, tetapi murid-muridnya. Nah, kalau misalnya ternyata betul bukan muridnya, lantas mereka punya kitab, berarti itu sudah bercampur aduk. Saya ulang ya. Yesus yang mengatakan, Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan,
adalah apa yang diperintahkan oleh untuk aku katakan dan aku sampaikan. Lalu Yesus mengatakan di Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 12:49, tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tapi dari Bapa. Nah sekarang, kalau itu kita dudukkan saudaraku, berarti Injil Yesus itu tak ada kemudian satupun perkataan yang berasal dari hawa nafsu Yesus. Melainkan semua yang disampaikan dalam Injilnya adalah ucapannya dia sendiri yang berasal dari Tuhannya. Sedangkan Lukas lebih banyak ucapan Lukas. Markus lebih banyak ucapan Markus. Apalagi Paulus. 13 buku itu ucapan Paulus semua. Lalu bagaimana dengan ucapan yang ada dalam sebuah kitab yang Anda katakan sebagai ajaran Yesus? Contoh. Bagi mereka cocok yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Peribahasa masuk ke dalam Bible. 2 Petrus 2 nomor 22. Peribahasa masuk ke dalamnya. Maka bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke untahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini peribahasa masuk ke dalam Bible. Sedangkan Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Artinya, andaikan saja seluruh firman, ucapan Yesus, kita kumpulkan, kita bundel menjadi sebuah kitab, maka dalam kitab itu tak akan ada ucapan Yesus, apalagi Lukas, apalagi Markus, apalagi Matius, apalagi Paulus. Tidak akan ada ucapan-ucapan mereka ini. Tapi faktanya, Bible yang digenggam hari ini oleh orang Kristen, ucapan Yesusnya diperkirakan hanya 18% doang. Selebihnya adalah ucapan pengantar, salah satunya juga ada peribahasa yang diambil entah dari mana. Seperti itu, saudaraku. Baik, sesuai yang saya katakan tadi ya, dengan iman teman-teman Muslim berkata bahwa percaya kepada kitab para nabi itu, Injil, Taurat, dan Zabur, Bang Zuma. Iya. Dan teman-teman Muslim mungkin percaya bahwa itu adalah firman Allah, kan? Betul ya? Iya, betul. Yang datang kepada Nabi Isa, Nabi Musa, itu firman Allah, itu pasti. Oke. Lalu, kalau itu adalah firman Allah, kenapa kita tidak bisa melihatnya sampai sekarang selayaknya Al-Quran itu, Bang? Ya, bagus. Jadi begini, saudaraku. Al-Quran itu mendapatkan jaminan legalitas dari pencipta, dari yang mewahyukan. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran. Aku juga yang akan menjaganya. Nah, ada kemudian pernyataan yang mewahyukan Al-Quran. Dia Allah yang menjaga Al-Quran itu. Kenapa Al-Quran itu harus dijaga? Karena Al-Quran itu ditujukan kepada seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Untuk seluruh umat manusia Al-Quran itu. Artinya bahwa apakah seluruh manusia pada tahun 2026 ini sudah lahir semua, sudah ada semua di bumi? Tidak. Mungkin 1000 tahun akan datang, akan masih banyak lagi manusia-manusia, miliaran manusia yang akan lahir di muka bumi ini. Maka mereka semuanya harus mendengarkan Al-Quran. Maka Al-Quran itu terjaga sampai hari kiamat. Sedangkan Torah itu hanya untuk kepada kaum Bani Israel doang. Injil hanya untuk kaumnya Nabi Isa doang. Dan itu sifatnya hanya sementara. Maka Allah tidak memberikan jaminan kepada Taurat, kepada Injil untuk dijaga. Carikan saya satu data di dalam Torah, di dalam Mazmur, di dalam Injil, atau di dalam kitabnya orang Kristen, apapun itu, yang mengatakan bahwa Tuhan akan menjaga firman tersebut. Itu tidak akan ada kita temukan. Artinya bahwa ketika kita berbicara mengenai nabi-nabi, nabi ini diutus bukan hanya sendiri. Nabi ini diutus secara berkelompok, meskipun dia didatangkan oleh Allah secara berangsur dan masa yang berbeda.
Nah, oleh karena itu, saya kasih analogi. Indonesia ketika dibentuk menjadi satu negara, Indonesia memilih presiden. Dipimpinlah kita oleh Presiden Soekarno dengan aturan-aturan main yang disebut undang-undang. Pemerintah, presiden pertama sejatinya 5 tahun, kemudian diganti oleh presiden kedua. Muncul kemudian era kepemimpinan mereka, disebutlah Orde Lama. Ketika muncul Orde Baru, Orde Lama tidak bisa bertahan. Kenapa? Karena Orde Lama itu hanya pondasi, dan kemudian hukum-hukum undang-undang kesempurnaan suatu negara. Karena kenapa? Undang-undang yang ada pada zaman Orde Baru itu hanya cocok untuk pada keadaan masa itu, cocok keadaan manusia pada saat itu, cocok perilaku kehidupan manusia pada zaman itu, baik dari segi disiplin ilmu maupun kemudian keadaan materi atau keadaan atau apapun yang mereka butuhkan. Setelahnya muncul Orde Baru, Orde Lama ditinggalkan. Apakah kemudian Orde Lama ini tidak bermanfaat untuk Orde Baru? Bermanfaat. Kenapa? Karena Orde Baru adalah kesempurnaan daripada Orde Lama. Nah, setelahnya kemudian datang lagi reformasi. Reformasi boleh membahas Orde Baru, boleh membahas Orde Lama. Tetapi reformasi semakin kemudian disempurnakan pola hidup berbangsa, semakin disempurnakan kemudian pola hidup bernegara, apapun yang menjadi unsur dari teori praktik kehidupan bernegara itu diatur secara sempurna di dalam reformasi. Itulah gambaran Tuhan ketika mengutus Nabi. Pada zaman Adam tidak mungkin ada perintah wajib sholat 5 waktu. Pada zaman Nabi Abraham tidak mungkin ada kewajiban perintah untuk berhaji di Mekah. Begitu juga pada zaman Nabi Musa. Makanya Yesus sendiri mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran yang berkaitan dengan keadilan, penginsapan dunia akan dosa, dan juga keadilan. Maka ketika datang Nabi Muhammad, ajaran ini sudah sempurna, maka ajaran ini tak ada lagi nabi setelahnya, tak ada lagi kitab suci setelahnya, tak ada lagi pewahyuan setelahnya, maka ini mutlak menjadi warisan sampai hari kiamat yang harus terjaga. Maka Allah memberikan legalitas itu. Allah memberikan legalitas itu. Makanya Al-Quran itu isinya setinggi apapun pengetahuan manusia tidak akan pernah bisa meninggalkan Al-Quran. Dalam arti kata, tidak akan pernah membuat Al-Quran itu terkalahkan. Tidak akan mampu kemudian secanggih apapun zaman menjadikan Al-Quran ketinggalan, hanyut, ditinggalkan oleh kecanggihan modernnya kemudian kehidupan manusia. Tak akan pernah. Secanggih apapun kehidupan manusia, sehebat apapun penemuan manusia, tentu Al-Quran tidak akan bisa tertinggal. Itulah bukti bahwa Al-Quran ini adalah wahyu, perkataan dari Sang Yang Maha Mengetahui. Kenapa? Karena apapun yang ditemukan oleh manusia, Al-Quran sudah menguraikan jauh lebih dulu. 1400 tahun silam, bagaimana mungkin bisa terjaga dan tidak terbawa, tertinggal, hanyut oleh zaman yang serba canggih, serba modern. Contoh, ketika dalam kitab Ayub dikatakan langit bertiang, bergoyang-goyanglah tiang-tiang langit. Nah sekarang di zaman modern ini ada nggak tiang langit? Bisa nggak dibuktikan? Tak ada. Al-Quran mengatakan langit ditinggikan tanpa tiang. 1400 tahun silam yang lalu. Apakah Nabi Muhammad tidak takut? 1000 tahun setelahnya ternyata ditemukan tiang langit. Kenapa dia mengatakan 1400 tahun silam langit ditinggikan dengan kokoh tanpa tiang? Sampai hari ini tidak ada yang pernah menemukan tiang langit. Bahkan Nabi Muhammad menceritakan bagaimana embrio, bagaimana kemudian api di dasar laut, bagaimana kemudian laut, ada 2 laut yang tidak bersatu, kemudian banyak hal-hal yang diceritakan Al-Quran baru ditemukan hari ini. Artinya semakin penemu-penemu para ilmuwan menemukan satu disiplin ilmu, begitu dia temukan
Balik ke Al-Quran, ternyata 1400 tahun sudah ditemukan lebih dulu. Contoh, tentang sidik jari yang baru-baru ini ditemukan kemudian. Begitu dilihat dalam Al-Quran, ternyata 1400 tahun Nabi Muhammad sudah menjelaskan hal tersebut. Embrio, janin di dalam rahim, nanti ditemukan alat komputer USG. Baru bisa diketahui bahwa embrio sifatnya seperti apa di dalam kandungan. 1400 tahun silam Nabi Muhammad sudah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim. Nah itulah kemudian bukti bahwa Al-Quran ini memang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Dan setinggi apapun pencapaian manusia, tidak akan pernah bisa meninggalkan Al-Quranul Karim sebagai pedoman di dalam mengkaji keilmuan. Demikian. Mohon maaf kalau saya semakin kritis ya Bang. Silakan. Jadi sejatinya mungkin bagi saya secara pribadi itu kita harus paham apa yang kita tinggalkan dan paham apa yang kita anut, akan kita anut begitu. Jadi terlepas dari segala motivasi baik itu harta tahta dan jabatan ya gitu. Jadi kalau mencari kebenaran itu pure dari dalam hati. Jadi kalau baik itu mualaf atau mungkin murtadin, kalau seandainya itu ada dorongan apapun, iming-iming motivasi apapun, kalau bukan dari dalam hatinya, itu suatu saat akan bakal goyah dan kembali kepada habitatnya gitu. Jadi kenapa saya kritisi seperti ini Bang Zuma, ya sejatinya kan dalam hal beriman kan begitu ya Bang Zuma. Iya betul, Al-Quran memang seperti itu adanya. Al-Quran itu hanya sampai pada orang-orang yang menggunakan akal sehat. Nah, tadi Bang Zuma berkata terkait dengan Injil dan Zabur bahkan Taurat. Lalu Bang Zuma, ketika Bang Zuma berkata tadi itu sudah disembunyikan kitab-kitab tersebut, lalu kenapa dalam Al-Quran bisa disebutkan terkait nama-nama nabi di luar daripada atau masuk di dalam keturunan Bani Israel itu? Informasinya dari mana? Kalau memang Injil, Taurat dan Zabur itu sudah disembunyikan, lalu kenapa Al-Quran memuat nama-nama nabi itu yang dari Bani Israel gitu, Bani Israel, dan informasinya dari mana? Itu Bang. Iya. Jadi Al-Quranul Karim diceritakan dalam surah An-Nahl ayat 125. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Surah dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad menerima Al-Quranul Karim itu dari pemberitaan Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Katakanlah bahwa engkau menerima Al-Quran dari Roh Kudus, utusan Tuhanmu yang benar. Itu jelas tuh. Jadi Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran dari Allah dengan kebenaran melalui Roh Kudus. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Itu Al-Quran katakan, Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan hak. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu siapa itu Nabi Adam. Nabi Muhammad tidak tahu siapa itu Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub. Beliau nggak tahu. Apa yang diucapkan, apa yang datang, itu yang diucapkan. Apa yang diperintahkan, itu yang diucapkan. Nabi Muhammad tidak kemudian mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah An-Najm, madalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidaklah sesat dan tidak keliru. Wa ma yantiqu anil hawa.
dan tidak pula apa yang diucapkan yaitu Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Al-Quran tidak lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Jadi Nabi Muhammad tidak mengarang terkait dengan nama-nama yang disebutkan itu adalah pengajaran Tuhan melalui Roh Kudus kepada dirinya. Dan Yesus juga mengatakan itu, bahwa Roh Kudus akan datang dan tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan itulah yang disampaikan. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Nah, ketika kemudian Nabi Muhammad datang padanya wahyu, ya, apa yang didengar, apa yang diwahyukan itu yang disampaikan. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Bahwa Nabi Muhammad telah datang kepadanya Roh Kudus untuk menurunkan Al-Quran dari Tuhan dengan hak, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang muhsin yang berserah diri kepada Allah. Jadi jelas sekali Nabi Muhammad tidak mengarang. Adapun pengetahuannya tentang nabi-nabi, nama-nama mereka, itu Nabi Muhammad tidak pernah pelajari. Itu datang kepada dirinya dari Roh Kudus. Biarkan waktu, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad yang membuktikan kebenaran daripada ucapannya. Dan alhamdulillah, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu semuanya benar adanya. Seperti itu, Bu. Jadi beliau tidak membaca dari terjemahan, tidak membaca dari perpustakaan, tapi itu betul-betul wahyu dari Allah. Sama seperti yang saya katakan tadi, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Itu artinya Nabi Muhammad tidak pernah kemudian mempelajari sesuatu selain setelah datang kepadanya Al-Quran. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim. Katakanlah, wahai orang-orang beriman, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, dan juga kepada Nabi Musa dan Isa. Nabi Muhammad menyebut itu semua. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quran. Artinya bahwa yang datang kepadanya itu adalah murni wahyu dari Sang Pencipta langit dan bumi melalui Roh Kudus. Silakan. Terima kasih penjelasannya Bang Imam. Kalau selama yang saya pelajari Bang Zuma, ketika saya mendudukkan dua kitab ini dari dua agama ini Bang, walaupun Al-Quran saya searching ya di Google, kalau Alkitab kan saya punya begitu, ada diksi-diksi bahkan kalimat yang hampir mirip-mirip Bang Zuma yang saya temukan. Lalu kalau kita belajar sejarah dari dua kitab ini, mana yang duluan? Kenapa ada yang diksi atau kalimat-kalimat yang hampir mirip? Begitu Bang Zuma. Iya. Jadi Al-Quranul Karim di dalam surah An-Nisa ayat 166, di situ dijelaskan kemudian, Bismillahirrahmanirrahim, lakinillah yashadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashadun wa kafa billahi syahida. Allah bersaksi atas Al-Quran yang telah diturunkannya kepadamu Nabi Muhammad. Allah menurunkannya dengan ilmunya. Demikian pula para malaikat pun bersaksi. Cukuplah Allah menjadi saksi, kata Quran. Ini kata Quran. Wa kafa billahi syahida. Jadi ketika ada yang sama narasinya, artinya justru Al-Quran inilah bukti. Kemudian kitab terdahulu, Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab tersebut. Tidak ada orang pemilik kitab itu datang mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan kisah itu atau cerita itu atau keadaan itu. Apa dasar sumbernya? Ternyata
Allah menyaksikan apa yang terjadi kepada kaum Israel, kaum sebelum Nabi Muhammad, dan kemudian ternyata Allah sendiri yang mewahyukan hal itu kepada mereka. Lalu hal itu diceritakan kembali kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana